yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari tersesat aku atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat bodoh atau dibodohi. Mangkola yakni idza haraja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih diberikan sebuah nikmat untuk melaksanakan kegiatan, berbagai kegiatan, mulai dari kita berangkat atau bangun tidur sampai kita tidur kembali, mulai kita berangkat keluar dari rumah sampai kita masuk ke dalam rumah kembali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita yang mudah-mudahan dengan kita menjalankan sebuah aktivitas, insya Allah diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai hamba yang selalu bersyukur pada Allah, dan insya Allah nanti di hari akhir akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Sebuah aktivitas yang sering kita laksanakan, keluar dari rumah, masuk ke rumah, keluar dari kosan, masuk ke kosan, keluar dari tempat tinggal dan masuk ke tempat tinggal kembali, dan itu mudah-mudahan diberikan sebuah kemudahan ketika kita mau mencari rezeki, mau mencari ilmu, mau memberikan atau mendapatkan atau menjemput sebuah hal yang mungkin akan memberikan kita sebuah nikmat. Jadi video ini akan menyampaikan sebuah doa yang alhamdulillah insya Allah kita mulai lagi dengan membaca sebuah kitab dari Al-Azkar An-Nawawiyah. Al-Azkar An-Nawawiyah ini adalah ensiklopedia zikir dan doa yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, karya Imam Nawawi. Karya Imam Nawawi yang insya Allah mudah-mudahan kita berdoa dan menyampaikan doa kepada Imam besar Imam Nawawi. Semoga Allah berikan kelapangan di alam kuburnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Video ini akan menyampaikan sebuah doa yang sudah sering kita ucapkan, mungkin sering kita bacakan, dan insya Allah mengingatkan kembali tentang doa ketika keluar dan masuk rumah. Ternyata lumayan banyak doanya, dan mungkin yang alhamdulillah sudah kita baca. Kalau saya sih lagi belajar untuk doa masuk rumahnya, walaupun hanya bismillahirrahmanirrahim dan assalamualaikum ketika masuk rumah, ternyata ada doanya. Ini doa yang ke-53, yaitu doa ketika keluar rumah. Sebuah riwayat dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang nama aslinya Hindun, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika keluar rumah membaca, bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Allahumma inni a'udzubika an adillu au udalla au azillu au uzalla au adlima au udlama au ujhala au yujhala alayya. Kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Allahumma inni a'udzubika an adillu au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya, yang artinya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, ya Allah, sungguh aku mohon perlindungan kepadamu dari tersesat aku atau disesatkan, dari tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat bodoh atau dibodohi. Ini panjang sekali, dan insya Allah mudah-mudahan, karena yang biasa kita bacakan, saya pribadi membacakan adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan sih ada hadis yang tersampaikan. Jadi hadis di nomor 53 ini doa ketika keluar rumah, dan ini insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan sebuah harap, sebuah doa. Mudah-mudahan di sini kan jangan sampai aku tersesat dan disesatkan, tergelincir atau digelincirkan, berbuat zalim atau dizolimi, berbuat bodoh atau dibodohi. Yang mudah-mudahan dengan kita keluar dari rumah, insya Allah mudah-mudahan ada sebuah harap, sebuah ingin ketika keluar itu mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang insya Allah akan digunakan untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Yang kedua yaitu
Sebuah riwayat di dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i lainnya dari Anas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man qala yakni idza kharaja min baitihi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah yuqalu lahu kufita wa wukitu wa hadiyah wa tanaha anhus syaitan," yang artinya barang siapa ketika keluar membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepadanya, tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan atas kehendak Allah. Niscaya dikatakan kepadanya, kamu telah dicukupi, dilindungi dan diberi petunjuk, dan setan menyingkir darinya. At-Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan. Di dalam riwayatnya terdapat tambahan. Lantas setan berkata kepada setan lainnya, bagaimana kamu dapat memperdaya seorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi? Jadi ini adalah salah satu doanya, berarti sudah ada riwayatnya. Jadi riwayat dalam Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Yang ketiga, dalam sebuah riwayat dalam kitab Ibnu Majah, Ibnu Sunni dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW ketika keluar membaca Bismillahi at-taklanu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, sandaran hanya kepada Allah, tiada daya, upaya dan kekuatan melainkan atas kehendak Allah. Jadi ada tiga doa yang disampaikan menurut hadis Rasulullah. Yang pertama tadi lumayan saya baru dengar sih, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an udilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au jahala au yajhala alayya. Yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Yang ketiga adalah Bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Itu adalah doa keluar rumah. Intinya adalah ketika kita mulai melangkahkan kaki, ini adalah sebuah pengingat buat saya. Karena ketika keluar dari rumah, kita berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan langkah kaki kita memulai dari keluar rumah itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang mungkin akan memberikan sebuah kegiatan negatif. Beri perlindungan dari disesatkan atau disesatkan, tergelincir digelincirkan, berbuat zalim atau dizalimi, berbuat bodoh atau dibodohi, dan untuk meminta tidak dilindungi, dicukupi dan diberi petunjuk ketika kita keluar. Itu adalah doa ketika kita keluar rumah. Yang mudah-mudahan ketika kita keluar rumah tersebut sekali lagi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, sudah hafal? Nanti kita coba saya coba untuk menulis di deskripsinya. Mudah-mudahan bisa, karena ini saya punya hard copy-nya, yang mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk membacanya. Terus yang kedua adalah doa masuk rumah. Nah, ini kadang-kadang mungkin juga saya pribadi ya, mudah-mudahan sih dengan dibacakan ini kita bisa menjadikan sebuah tambahan hafalan ketika apakah rumah baru, rumah lama, rumah kontrak, rumah kos-kosan, rumah apartemen, ataupun yang lain sebagainya, yang mudah-mudahan dengan kita memasuki rumah itu ada sebuah ketenangan, ada sebuah keberkahan. Setelah kita berkeliling mencari ilmu, mencari pekerjaan, mencari keberkahan, mudah-mudahan Allah memberikan sebuah ketenangan ketika kita memasuki rumah kita. Yang pertama, ketika masuk rumah disunahkan membaca bismillah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salam. Nah, ini yang mungkin yang beberapa kali yang mudah-mudahan istiqomah saya laksanakan, bismillah dan mengucapkan salam. Entah di dalam rumah itu dapat orang maupun tidak, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, fa idza dahaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Yang artinya, apabila kamu memasuki sebuah rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu beri salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat lagi baik. Quran Surat An-Nur ayat 61. Quran Surat An-Nur ayat 61. Ini adalah doanya. Sebuah hadis diriwayatkan di dalam kitab At-Tirmizi dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakum barakatan alaika wa ala ahli baitika." Wahai anak kecil kasihan, jika kamu masuk rumah keluargamu, ucapkanlah salam, niscaya akan menjadi berkah untukmu dan keluargamu. At-Tirmizi berkomentar, hadis ini hasan sahih. Yang selanjutnya, sebuah riwayat di dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang nama aslinya ialah Al-Harith
Ada yang mengatakan namanya Ubaid, ada yang mengatakan Ka'ab, ada yang mengatakan Amru, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza walajar rajulu baitahu falyakulil Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul mahraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa Allahi rabbina tawakkalna. Summa yusallim ala ahlih." Kita ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Idza walajar rajulu baituhu falyaqul Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul mahraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Tsummal yusallim ala ahlih, yang artinya pada saat seorang masuk ke rumahnya, hendaknya membaca Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji bismillah walajna wa bismillah kharajna wa alaihi rabbana wa tawakkalna. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu tempat masuk dan tempat keluar yang paling baik. Dengan menyebut nama Allah, aku masuk, dan dengan namanya aku keluar. Hanya kepada Rabb kami, Allah bertawakal, kami bertawakal. Sebuah riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili yang bernama Saudai bin Ujlan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, salah satu kulluhum dominu minallah minallah azza wa jalla rajulun kharajan ghaziyan fi sabilillah wa rajana wa ja'ala fahuwa domiu ala Allah wa azza wa jalla hatta yatawaffa yuhdhiluhul jannah aw yuraddu bima nala min ahrij wa ghanim rajulu rahi ila masjid wa huwa dominal Allah wa ta'ala hatta yatawaffa innal fadiyul halu jannah aw yuraddu bima nala min ajri wa ghanimah wa rajul dakhala baitah bisalami fahal damu minallahu subhanahu wa ta'ala. Ada 3 orang yang semuanya dijamin Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang berperang di jalan Allah, dia dijamin Allah Subhanahu wa taala hingga dia gugur dan dimasukkan ke dalam surga, atau dapat kembali lagi dengan memperoleh pahala dan harta rampasan perang. Orang yang berangkat ke masjid dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hingga wafat dan dimasukkan ke dalam surga, atau kembali lagi dengan memilih pahala dengan keuntungannya. Dan orang yang masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Zabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakarallahu ta'ala inda dukhulihi wa inda tu'amihi qala syaitan la mabita lakum wa la 'asa wa idza dakhala falam yadhkurillahi ta'ala inda dukhulihi qala syaitan idraktumul mabita wa idza lam yadhkurullahu ta'ala inda tu'amihi qala raktumu mabita wal 'asa." Jika seorang masuk rumahnya secara berzikir kepada Allah ketika masuk dan makan, maka setan berkata kepada sama temannya, tidak ada tempat menginap dan makan malam untuk kalian. Jika seorang masuk rumah tanpa berzikir kepada Allah saat masuk, setan berkata kalian menemukan tempat bermalam. Jika dia tidak berzikir pada saat malam, maka setan bersuruh kalian mendapat tempat menginap dan makan malam. Diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ya, mudah-mudahan ini saling mengingatkan kita masuk, minimal kita mengucapkan salam dan mengucapkan bismillah. Mau sampai bismillahirrahmanirrahim, mau bismillah aja, atau mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sebuah hal yang mungkin kita coba untuk mengistiqomahkan untuk membacanya, sehingga ya selain ketenangan ya ada keberkahan di dalamnya. Selanjutnya, sebuah riwayat dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah pulang ke rumah di siang hari, beliau membaca Alhamdulillahilladzi kafani wa wani walhamdulillahilladzi at'amani wa syaqani walhamdulillahilladzi man alayya as'aluka an tujirani minan nar. Yang artinya, segala puji bagi Allah, zat yang mencukupi dan memberi tempat kepadaku. Segala puji bagi Allah, zat yang memberi makan dan minum kepadaku. Segala puji bagi Allah yang telah memberi karunia kepadaku. Saya mohon kepadamu agar engkau menyelamatkanku dari api neraka. Nah, ini mudah-mudahan sebuah doa yang mungkin doanya yang tadi yang pertama, doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul mahraj. Bismillahi walajna bismillahi kharajna wa Allahi rabbina tawakkalta. Jadi mudah-mudahan
sebuah video ini, nanti saya coba untuk membuat deskripsi tulisan bacaannya yang mudah-mudahan bisa memberikan sebuah hafalan. Minimalnya, sekali lagi minimalnya adalah ketika kita keluar rumah, itu masuk rumah, bismillah dan berzikir. Jadi kita keluar rumah, doanya adalah yang sering kita baca adalah bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasai dari Anas radhiyallahu anhu. Kalau ketika masuk rumahnya, riwayat dalam Sunan Abu Dawud dan Abu Malik Al-Asy'ari. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka khairul mauliji wa khairul makhrazi, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna tsummal yusallim ala ahli. Insyaallah, mudah-mudahan sekali lagi masuk dan keluar rumah kita, mudah-mudahan Allah berikan keluarnya, memberikan sebuah petunjuk untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan ilmu, dan masuk ke rumahnya mendapatkan keberkahan ketika kita seharian atau beberapa waktu kita mencari ilmu, mencari berkah, mencari pekerjaan, mencari rezeki, dan insya Allah dapat ke rumahnya itu mendapatkan sebuah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Benar ya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya dari saya membacanya mungkin kurang bagus, tapi intinya mengingatkan kembali untuk selalu berdoa ketika keluar dan masuk rumah. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.